Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022, yang mana di sini setelah viral ya bahwasanya info GTK tiba-tiba muncul di status verbal ijazah keterangan lolos P3K ya. Sekarang ada informasi terbaru lagi bahwasanya ada info dari salah satu rekan-rekan subscriber yang mengatakan info GTK terkadang berubah-ubah setelah maintenance ya. Keterangan lolos P3K tiba-tiba berubah menjadi keterangan lolos passing grade P3K, kemudian berubah kembali menjadi lolos P3K. Nah, jadi kalau kita menyimpulkan, ini artinya status yang ada di verbal ijazah itu belum stabil Bapak Ibu ya. Dalam artian info GTK yang Bapak Ibu punya itu kondisinya masih kurang stabil, sehingga terkadang informasi keterangan lulus P3K terkadang lulus berubah menjadi lolos passing grade ya. Keterangannya lulus passing grade. Nah, jadi intinya begini ya, Bapak Ibu tunggu saja informasi resmi atau konfirmasi resmi dari Kemendikbud terkait munculnya keterangan lolos P3K Bapak Ibu ya. Karena di sini sudah ada fakta yang kami dapatkan bahwasanya berubah-ubah Bapak Ibu ya. Artinya ini info GTK memang masih belum stabil. Nah, di sini kita bisa cek bersama Bapak Ibu ya, salah satu rekan subscriber yang menginformasikan seperti itu. Tampilannya kan seperti ini ya. Tampilan seperti ini. Di sini posisinya lolos P3K. Di sini kondisi verbal dikunci. Namun ada dari salah satu teman yang mengatakan setelah dicek 2 kali itu berubah menjadi lolos passing grade ya. Berarti bukan lagi dikatakan lolos P3K, tapi muncul keterangan lolos passing grade. Kemudian logout, beberapa jam kemudian dia login kembali berubah menjadi lolos P3K. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya kita harus cerdas dalam memfilter ya informasinya, bahwasanya apa yang ditampilkan di info GTK itu kondisinya belum stabil Bapak Ibu ya, itu kondisinya belum stabil. Tetapi admin tidak mengatakan kondisinya tidak benar ya. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya yang cerdas itu adalah kita tunggu informasi resmi ya dari Panselnas Kemendikbud terkait munculnya keterangan lolos P3K ya. Dan kita perhatikan di media-media elektronik seperti gpnn.com juga itu sudah diinformasikan ya. Diinformasikan muncul hilal semakin dekat ya. Jadi tetapi ini sama sekali belum ada pemberitahuan resmi dari Kemendikbud, meskipun keterangan lolos P3K ini muncul di portal info GTK seperti itu ya. Nah, di sini ada dari salah satu teman subscriber ya yang mengatakan seperti ini Bapak Ibu ya. Tampilan seperti ini, boleh mengatakan, nah ini ya memberikan info kepada kami. Di sini dikatakan info GTK berubah-ubah. Nah, katanya ya, pagi beliau ini mengecek, pagi lolos P3K, siang lulus passing grade P3K. Itu maksudnya bagaimana? Nah, jadi ini luar biasa sekali informasinya. Artinya kalau info GTK berubah-ubah berarti itu belum pasti Bapak Ibu ya. Tetapi kita berdoa mudah-mudahan ya, mudah-mudahan benar 100% Bapak Ibu lolos P3K, itu yang kita harapkan. Tetapi kalau kita memperhatikan dari segi sistem, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa apa yang ditampilkan di info GTK itu belum stabil sepenuhnya Bapak Ibu ya. Apakah nanti keterangannya lolos P3K atau keterangan akhirnya nanti adalah lulus passing grade? Kenapa begitu Bapak Ibu ya? Karena tidak semuanya guru lolos passing grade itu bakalan diangkat di tahun 2022 seperti itu ya. Yang saya takutkan nanti begini, di keterangan itu akan berbeda-beda untuk tiap pelamar P1. Bisa jadi ada pelamar P1 nanti yang hasil akhirnya di status verbal itu tertulis lolos P3K, tetapi mungkin ada sebagian nanti ya, ini perkiraan admin pribadi ya, mungkin ada yang tertulis lulus passing grade. Nah, jadi perlu Bapak Ibu ketahui, kalau dikatakan lolos P3K berarti itu kemungkinan mendapatkan kuota formasi nantinya pada saat login ulang di SCSN. Tetapi ketika dikatakan lolos passing grade itu belum tentu Bapak Ibu ya, belum tentu mendapatkan kuota formasi. Makanya kami menyimpulkan info yang disampaikan oleh salah satu teman subscriber seperti ini masih dalam proses pembacaan data oleh Kemendikbud ya,
untuk tiap guru yang lolos passing grade melalui data status verbal ijazah di Info GTK. Jadi kemungkinan bisa jadi nanti ada yang tertulis lolos P3K atau lolos passing grade, karena tentunya akan dipetakan guru lulus PG yang mendapatkan formasi dan guru lulus PG yang belum bisa diangkat di tahun 2022. Tetapi yang kita harapkan agar semuanya lulus P3K dan lulus diangkat menjadi ASN P3K. Itu sebenarnya yang sangat kita inginkan, sangat kita dambakan, dan sangat kita harapkan sih sebenarnya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di lain pihak, dari beberapa teman yang lain ada yang mengatakan seperti ini, error sepertinya karena banyak yang akses. Nah, di sini kita perhatikan ya, sistem dalam perbaikan saat ini layanan Info GTK sedang dalam proses peningkatan sistem. Mohon maaf atas ketidaknyamanan. Kenapa bisa sistem dalam perbaikan? Itu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah pihak Kemendikbud sementara memperbaiki data yang bug atau error. Nah, seperti itu ya, bisa saja terkait dengan status verbal itu sendiri. Kemudian kemungkinan kedua adalah karena memang cocok yang dikatakan oleh subscriber kami, mengatakan bahwa error sepertinya karena banyak yang akses. Seperti itu ya. Di rekan-rekan guru juga di grup WhatsApp itu mengatakan ada yang bisa mengakses dan ada yang tidak bisa mengakses. Ada guru lulus PG yang justru keterangannya itu tidak muncul sama sekali keterangan lolos P3K. Padahal katanya ada formasinya, ada di sekolah induknya itu kekurangan guru dan dia lolos PG Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa memang Bapak Ibu tunggu saja pengumuman resmi dari Kemendikbudristek, pengumuman resmi dari Panselnas. Tetapi mudah-mudahan saja apa yang ditampilkan di Info GTK mudah-mudahan itu bersifat final bagi yang mendapatkan kuota formasi tentunya Bapak Ibu ya. Nah, namun untuk saat ini sejak video ini dirilis, ketika Bapak Ibu mengecek Info GTK, kecuali kalau kita berbeda daerah, bisa jadi Bapak Ibu itu akan kesulitan untuk melakukan pengecekan karena jumlah trafik yang mengunjungi portal Info GTK itu sangat tinggi Bapak Ibu ya, sehingga menyebabkan error yang sangat luar biasa. Kemudian ada sebagian teman juga yang mengatakan seperti ini. Ketika dia login di SSC-ASN, login di Info GTK, itu muncul kesalahan password ya, tidak bisa login. Nah, solusinya kalau seperti itu, Bapak Ibu silakan koordinasikan atau pertanyakan kepada operator sekolahnya. Karena yang bisa melakukan reset password yaitu adalah operator sekolah. Nanti operator sekolah akan mengganti password Bapak Ibu di Dapodik, kemudian melakukan proses sinkronisasi. Nah, untuk bisa password baru digunakan pada saat login di SSC-ASN itu membutuhkan waktu 1 kali 24 jam Bapak Ibu ya, setelah Bapak Ibu mengganti password di Dapodik. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Nah, terkait dengan hal ini, kesimpulan yang kita bisa ambil dari video konten kita pada siang hari ini yaitu Bapak Ibu rajin-rajin saja cek Info GTK-nya, kemudian jadikan saja sebagai tambahan referensi, dan kita masih sementara menunggu konfirmasi resmi dari Panselnas atau Kemendikbud, apakah itu baik dari Mas Nadim atau dari Prof Nunuk ya. Prof Nunuk bisa jadi nanti ada konfirmasinya di jpnn.com lagi ataupun di Instagram beliau. Karena ini kita membutuhkan konfirmasi ya. Kita butuh konfirmasi apakah yang ditampilkan di Info GTK itu bersifat final untuk guru lulus PG, apakah mendapatkan kuota formasi maksudnya atau tidak mendapatkan kuota formasi. Jadi intinya kita menunggu konfirmasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.